Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Puji senantiasa syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia cucuran nikmat sehat wal afiyah, panjang umur dan senantiasa taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah langkah kaki kita menuju majelis yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kegiatan iktikaf yang ada di Masjid Al-Haqqul Mubin Plan 2 Pegangsaan, saat ini telah hadir guru kita, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Ghafur MNSTHI yang beliau tinggal di Jagakarsa. Kemudian untuk pendidikan formal beliau mulai dari MI di Saadatul Muslimin Jakarta, kemudian MTSN 1 Jakarta, kemudian di SMA Kosgoro dan Madrasah Aliyah Al-Islah Pandeglang Banten, kemudian masuk di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian masuk di program Bahasa Arab Libya Jakarta. Kemudian untuk beliau ada organisasi yang beliau saat ini masih aktif. Yang pertama Ketua IKADI Jakarta Selatan, kemudian anggota MUI Jakarta Selatan di bidang CSR dan sosial, kemudian Ketua Yayasan Mitra Umat Berdaya, kemudian yang berikutnya Sekretaris Perkumpulan Jagal Syariah Profesional JAGSPRO. Dari biografi beliau pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan dibawakan materi terkait dengan tema At-Thariq ila Taqwa, jalan menuju ketakwaan. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan malam yang begitu mulia adalah malam Lailatul Qadar, dan kesemuanya kita digolongkan oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah, mudah-mudahan dalam rangka kita bertolabul ilmi pada kesempatan malam hari ini senantiasa Allah mudahkan limpahan cucuran nikmat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian yang saat ini mungkin keluarganya sedang sakit, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesembuhan seperti sedia kala, dan khusus kepada orang tua kita, guru-guru kita yang saat ini sudah meninggalkan kita, saudara kerabat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya dan dikaruniakan nikmat dalam kuburnya, dijadikan kuburnya indah bagaikan raudhah minal jannah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz, tafadhol mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukran jazakallah khairan katsira kepada Raisul Jalsah MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam al mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawabnya semangat banget, seperti orang yang baru dapat THR kayaknya nih. Udah keluar belum? Alhamdulillah. Jangan lupa infak sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wal qiyam
unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah iktikaf masjid apa nih? Al-Haqqul Mubin yang berbahagia. Malam ini kita memasuki malam yang ke 23, malam ganjil nih ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sudah malam yang ke-23. Udah ada yang batal puasanya? Udah dong. Maghrib harus dibatalin. Kalau nggak batal kelaparan ntar. Baik hadir sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah At-Tariq ila Taqwa, jalan menuju ketakwaan. Ini saya ambil dari kitabnya Abdullah Nasi Ulwan, seorang pakar tarbiyah dan tazkiyatun nafs. Jamaah sekalian, tidak ada bekal yang paling baik ketika kita menjalankan kehidupan kita di dunia dan bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang jadi pertanyaan kita, apa itu takwa? Ya. Geletak dibawa. Takwa itu banyak definisinya ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaah bil qalil wal istidadu ila yaumir rakhil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan takwa adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kemudian beramal dengan Al-Qur'an, merasa cukup dengan pemberian yang sedikit, dan senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi hari kematian. Lain dengan Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, beliau menjelaskan takwa melalui 3 poin utama dalam hubungan hamba dengan Tuhannya. Beliau mengatakan ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfara. Yang dimaksud dengan takwa hendaknya Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Allah itu selalu diingat dan tidak dilupakan. Allah itu selalu disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mengartikan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah al-imtisalu awamirillah, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti ketakwaan itu adalah patuh, tunduk, taat, dan tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, dan itulah yang harus kita miliki, dan itulah yang harus menjadi bekal kita di dunia sampai kita meninggal dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya patuh, taat, tunduk, taat, tidak takut kepada selain Allah ya. Dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini, dan janganlah kalian hidup kecuali kalian dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa? Yang pertama, orang yang paling utama, ya, orang yang paling mulia, dan makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa. Tidak ada perintah yang paling tinggi, perintah yang paling mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kecuali perintah untuk bertakwa. Makanya rukun daripada sholat Jumat tuh, khutbah Jumat, kalau tidak ada pesan takwa, batal itu sholat Jumatnya, maka dia menjadi rukun, ya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya agar kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi kedudukannya, bukan orang yang banyak pengikutnya, tetapi mereka yang bertakwa kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling patuh, paling tunduk, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, sekiranya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian manusia yang memiliki Al-Furqan. Orang yang memiliki Al-Furqan itulah orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah akan menghapus kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan dialah Allah yang memiliki kemuliaan yang paling agung, yakni surga. Dan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ada di majelis malam ini, insya Allah semuanya, ya, mereka, kita semua yang dijamin, diberikan garansi oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wazwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa, yang patuh, taat, tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhannya, di sisi Rabbnya, mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wazwajum mutahharah, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah senang kepada mereka. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha menyaksikan siapa hambanya yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kalau kita beribadah, kita taat, ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang, hai manusia, ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nasu ubudu rabbakum, beribadah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang bertakwa. Di sini ibadah, puasa juga ibadah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana caranya kita bisa beribadah? Ibadah itu puasa, sholat, haji, itu kan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa beribadah? Ya, bagaimana cara agar kita bisa taat? Taat itu kan bentuk daripada ketakwaan tadi saya bilang. Makanya sekarang kita akan
bahas ya, kita akan lihat bagaimana at-tariq ila taqwa, jalan menuju ketakwaan, jalan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan agar kita bisa beribadah, agar kita bisa enak ya melaksanakan puasa, salat ya, dan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. At-tariq ila taqwa, jalan menuju ketakwaan. Ya. Yang pertama adalah al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah artinya hiya ayyatadzakkara al-'abdu ahdahu ma'allahi ta'ala wa yujaddida niyatahu fi ta'atihi kulla yaumin. Al-mu'ahadah ialah ayyatadzakkara al-'abdu, seorang hamba mengingat apa yang diingat, ahdahu, perjanjian ya, dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa tajdidun niyah, memperbarui niat, karena amal ya, ibadah kita semuanya itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, saya sholat, saya puasa, saya baca Quran, saya bekerja. Hadirin sekalian, bekerja itu dari rumah kemari mencari rezeki itu ibadah tuh. Karena yang dimaksud dengan ibadah itu apa? Kullu ismin jami lima yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al zahiran aw batinan bahwa ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah segala bentuk aktivitas manusia yang dicintai Allah, diridhoi Allah, baik perkataan, perbuatan, baik nampak zahir atau tidak nampak batin, itu namanya ibadah. Makanya ulama membagi ibadah menjadi dua, ada ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang sudah ada ketentuannya, syarat, rukun ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu ibadah mahdhah. Ada yang disebut ibadah ghair mahdhah atau ibadah am, ibadah yang asal diniatkan baik, perbuatan itu mubah ya, bahkan ada yang dianjurkan, diperintahkan ya, tidak perlu syarat, tidak perlu rukun, itu ibadah. Bekerja, mencari rezeki, bahkan senyum juga ada yang mengatakan ibadah. Senyum ada syaratnya ya? Atau menyong ke kiri ke kanan itu enggak ada kan? Senyum-senyum aja ya, membahagiakan orang, itu ibadah. Hatta ya, menyingkirkan duri di jalan ya, itu bagian daripada sedekah, bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mu'ahadah. Ini dalilnya ya, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala? Sehari minimal 5 kali kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat wajib tuh. Ketika kita membaca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya, salatku, ibadahku, hidup dan matiku apa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Itu janji kita. Kalau hidup mati kita karena Allah, ya kerja kita karena Allah. Kita berkeluarga, mengurus anak, istri, itu karena Allah. Kita bermasyarakat itu karena Allah. Kita bergabung dengan apa? Misalnya dengan komunitas politik. Kita mengabdi kepada negara, itu karena Allah. Itu janji kita tuh. Ya. Atau dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam salat ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala kami menyembah, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini janji kita tuh ya. Orang kalau sudah ingat janji ini, ya Allah tadi saya sudah janji sama Allah nih, pokoknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin kita ketika bekerja kita tidak akan korupsi, kita tidak akan mengambil hak orang lain, kita tidak akan menzolimi orang lain. Kenapa?
Karena itu tidak iyyaka na'bud, iyyaka nafs, ya, atau beribadahnya bukan karena Allah, kerjanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ya korupsi, maling, ya, mengambil harta orang itu pada hakikatnya dia saat itu lupa. Dia tidak mengingat janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia udah ngomong tuh, ya, udah berjanji pada Allah. Hanya kepadamu kami beribadah, menyembah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 23 ini. Minal mu'minina rijalun. Di antara orang mukmin itu, mudah-mudahan kita semuanya, ada orang-orang yang menepati janji apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin, udah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tidak lagi menyembah atasan kita tidak lagi menyembah uang, apalagi menyembah istri, apalagi menyembah kedudukan. Na'udzu billahi, ya. Kemudian dalil yang kedua, wa'fu bihadi'u fi bihadikum wa iyaya farhabun, dan penuhilah janjimu kepadaku, kata Allah, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, harus tunduk. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah berjanji, udah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, penuhi janji kita. Kita nggak butuh lagi urusan dunia, kita nggak butuh lagi, bukan artinya tidak butuh pertolongan orang, ya. Artinya pertolongan yang menyangkut urusan akhirat itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu bi ahdi ufin bi ahdikum wa iyaya farhabun. Boleh minum dulu sebentar, ya. Lehernya kering. Bismillah. Sepol, ya. Wah, gusruk ntar nih. Baik, yang kedua adalah al-muraqabah, at-tariq ila taqwa, ats-tsaniyah al-muraqabah. Jalan menuju ketakwaan yang kedua adalah muraqabah. Al-muraqabah hiya khulusul qalbi lillahi ta'ala wal ilmu bi anna Allah muttali'un ala sirrihi wa ala niyyah. Yang dimaksud dengan muraqabah itu adalah kesadaran hati bahwa Allah senantiasa mengawasi segala rahasia maupun yang nampak, yang enggak kelihatan maupun yang tidak nampak. Maksudnya seperti itu, ya. Sirrihi itu tidak nampak, alaniyah itu tampak. Allah lihat kita semuanya, ya. Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tadi saya bilang wallahu basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan siapa hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepada Allah, siapa hambanya yang ingkar, siapa hambanya yang dusta. Dalam hadis tentang muraqabah ini Allah sebutkan ketika hadis Jibril, ya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang ihsan. Mahwal ihsan. Kata Nabi, yang dimaksud dengan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Tadi ibadah sudah saya jelaskan, ya. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Semua yang kita lakukan, kita niatkan Allah itu ibadah, ya. Artinya ketika kalian beribadah kepada Allah, ya, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, ketika kita bekerja nih, ketika kita sedang merakit motor, ya, mesin, ya, kita bekerja itu Allah lihat tuh. Kalau kita fa'ilam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat tapi kamu yakin, harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kalian. Jadi muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala timbul yang namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kalau udah timbul dalam kesadaran dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, ya. Adanya pengawasan melekat, pengawasan malaikat, bukan pengawasan mandor, atasan atau supervisor gitu, ya. Tapi Allah yang melihat,
insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang taat, orang yang patuh, tunduk, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini harus tertanam di dalam diri kita nih, ya. Bahwa dimanapun kita berada, ya, kapanpun kita berada, itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Dia akan mengawasi kita, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf. Dan tidaklah satu ucapan yang kita ucapkan kecuali itu dicatat oleh malaikat yang selalu mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya itu ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasinya, insya Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berbuat maksiat, orang-orang yang selalu membuat kezaliman, mereka itu orang-orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berserta dengan dia. Sehingga ya dia melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, yang ada di sekitar dia merasa apa? Ya setan yang ada yang ngajak dia dalam keburukan. Kemudian ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Jangankan wujud jasad kita ini yang nampak, yang tidak nampak oleh orang lain, Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Allah ya mengetahui apa isi hati kita, apa yang kita rahasiakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan ya ada semut hitam berada di kegelapan malam di atas batu, itu Allah lihat. Kita ngelihat gak? Semut kecil di atas batu dalam keadaan malam yang gelap gulita dan gelap, kita nggak bisa lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan tangga yang ketiga untuk menggapai ketakwaan adalah al-muhasabah. Al-muhasabah hiya ayamdurul abdu fi a'malihi wa yuhasiba nafsahu ala ma qaddama min khairin aw syarrin. Muhasabah itu adalah ayam duro, melihat, meninjau, ya, mengaudit. Seorang hamba meninjau, mengaudit a'malihi, amal-amalnya, wa yuhasiba, dan menghitung-hitung, ya. Jadi boleh kita hitung-hitung nih. Kalau sekarang bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir ini, ya, kita harus menghitung-hitung pahala nih, sehingga kita termotivasi semangat untuk beribadah. Kata Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dan aku, kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu kita baca 3 huruf, 3 kebaikan, dikalikan 10 pahalanya 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca satu hari 1 juz, atau di 10 hari terakhir ini kita baca satu malam 3 juz, dalam 10 malam kita bisa hatam Al-Quran, ya. Ditambah lagi 1 juz setiap hari selama sebulan, kita bisa menghatamkan 2 kali hataman Al-Quran di bulan Ramadan,
Ya, apalagi kita bacanya di malam Lailatul Qadar. Yang pahalanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa madraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu ya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita baca 1 juz itu pahalanya sama dengan 80 berapa? 83,4 ya. Tahun itu pahalanya. Makanya harus kita hitung-hitung sehingga kita bersemangat. Nah, di sini wa yuhasibu nafsahu. Dia menghitung-hitung, mengaudit apakah yang dikerjakan itu, yang telah dikerjakan itu amal yang baik atau amal yang buruk. Kalau ternyata ketika dia mau tidur, tadi dia menghitung tuh dari bangun tidur sampai tidur, ternyata dia lalai, dia lupa sholat duha, kemudian sholat jamaahnya ketinggalan, lupa bersedekah ya. Kalau orang soleh kayak orang-orang Astra ini ya lalainya itu meninggalkan sesuatu yang baik ya, tidak melakukan kezaliman. Beda dengan orang yang standarnya di bawah orang di sini ya. Mereka itu lalainya ya bermaksiat ya, mencuri, berzina, mabok-mabokan, mengambil hak orang lain. Kalau di sini enggak, di sini lalainya itu ya tinggal sholat asar aja 1 rakaat udah lalai itu ya. Lupa sedekah subuh udah lalai, lupa sholat duha udah lalai, lupa sholat qiyamul lail tarawih dia udah merasa lalai dirinya itu ya. Maka dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, ya Allah tadi saya sholat asar telat 1 rakaat, ya Allah saya masbuk, ya Allah ampuni saya ya Allah ya. Itu namanya muhasabah. Kemudian kalau dia mendapati bahwa hari itu dia berada di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan syukur, alhamdulillah ala nikmatillah, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas nikmat ibadah, nikmat sedekah, ya, nikmat salat, nikmat baca Quran. Di sini ayatnya surat Al-Asr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ligod, hari esok, artinya al-yaum ba'dal yaum, hari setelah hari ini. Atau al-ligod maknanya yaumil akhir, hari kiamat ya. Tadi kan kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu istidadu ila yaumir rakhil, bersiap-siap untuk hari akhirat. Siap-siapnya dengan amal. Kira-kira seharian ini kita sudah beramal apa untuk Allah Subhanahu wa taala? Ibadah apa yang telah kita lakukan untuk bekal kita, untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti? Itu harus kita pikirkan, harus kita audit, harus kita muhasabahi ya, harus kita hitung-hitung. Kemudian ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri ya. Jadi kita ini yang tahu tentang amal kita, yang tahu tentang kebaikan dan keburukan kita, dan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan amal-amal yang kita lakukan dengan fisik kita itu nanti ya, baik amal buruk atau amal baik, nanti anggota badan kita sendiri itu yang berbicara, yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita percepat karena saya lihat sudah mulai turun matanya nih. Kopinya diminum dulu biar celang ya, biar semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ngantuk boleh wudu dulu. Baik hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah keempat aja, ketiga udah ya? Iya, keempat sekarang. Al-mu'aqabah. Ya, tangga selanjutnya untuk menapaki tangga ketakwaan adalah al-mu'aqabah. Al-mu'aqabatu hiya ay yu'addibul insan nafsahu inda taksiriha fi ta'ati aw wuqu'iha fil ma'siyah. Yang dimaksud dengan mu'aqabah itu adalah mendidik diri dengan sanksi ya.
menyiksa diri ya. Tapi di sini sanksinya sanksi edukatif, mengikob saat dia lalai dalam ketaatan atau terjatuh dalam maksiat. Langsung ke dalilnya aja ya. Walladzina idza fa'alu fasyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri maka segera mengingat Allah memohon ampun atas dosa-dosanya. Kita melakukan kemaksiatan, kita ingat langsung pada Allah, kita istighfar. Istighfar itu bagian dari muaqabah ya. Kemudian nah di sini wakhud biadika diksan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah sikat rumput dengan tanganmu lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah, sungguhnya kami dapati dia Nabi Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan muaqabah ya? Jadi Nabi Ayub ini asbabun nuzulnya. Nabi Ayub itu orang yang paling sabar dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit yang enggak sembuh-sembuh, sehingga istrinya, keluarganya meninggalkan dia, sehingga istrinya melakukan kesalahan, sehingga Nabi Ayub itu berjanji ya, nanti saya akan pukul istri saya ya dengan 100 kali pukulan. Kemudian sumpah itu ya, ucapan itu kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selang berapa lama ternyata Nabi Ayub itu sembuh. Kemudian dia ingat janjinya nih akan memukul istrinya 100 kali. Tapi diingat kalau saya pukul istri saya 100 kali ya, maka istri saya itu akan merasa sakit ya, dan bisa cedera. Kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Oh kalau gitu ambil aja rumput ya dengan tanganmu ya. Dalam asbabun nuzul dikatakan sampai 100 helai rumput itu. Kemudian dari 100 rumput itu pukullah ya. Untuk apa? Untuk memenuhi janjinya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dengan memukulkan 100 rumput itu ya, karena dia udah berjanji pengen mukul, maka sumpahnya itu, ucapannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang 100 rumput itu, pukulan dengan 100 rumput itu menjadi kafarat dari ucapan Nabi Ayub alaihissalam. Nah ini ada kisah para sahabat dalam mengiqab dirinya. Ada Abu Lubabah bin Abdul Munzir mengikat diri di tiang masjid. Ada yang tahu kisah beliau? Kalau tahu saya punya handphone nih. Kebetulan pulsanya sama kuotanya udah mau habis. Tolong diisiin. Ya, Abu Lubabah itu salah satu sahabat Nabi. Beliau termasuk kaum Ansor dari Bani Aus. Ya, ketika Rasulullah SAW ingin menyerang Bani Quraizzah. Bani Quraizzah ini salah satu suku atau orang-orang Yahudi yang paling suku yang paling besar di Madinah. Ada Bani Quraizzah, ada Bani Qunaiqa dan Bani Nadir. Bani Quraizzah ini dia berkhianat pada perang Ahzab, perang Khandaq ya. Kan tiga suku yang terbesar ini telah berkoalisi sama Nabi di Madinah, telah melakukan piagam Madinah untuk menjaga Madinah bersama-sama dari serangan musuh, untuk bekerja sama membangun Madinah. Tetapi ketika perang Khandaq ini, ya perang Ahzab, Bani Quraizzah ini memutus sepihak perjanjian dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia tahu bahwa 1000 pasukan kaum Quraisy itu akan menyerang Madinah. Ya. Kemudian Nabi membuat parit yang disebut dengan Khandaq, dan Bani Quraizzah ini akan menikam Nabi dari belakang. Dia akan membinasakan wanita-wanita, anak-anak
itulah orang Yahudi ya. Sampai sekarang sampai begitu tuh ya di Israel ya, di Palestina anak-anak dibunuh, wanita dibunuh. Emang dari dulu kelakuannya begitu. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memenangkan ya, menjaga Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Karena sebelum terjadi perang Khandaq itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Angin ribut ya. Akhirnya pasukan kafir, pasukan orang-orang Quraisy itu pada balik lagi nggak menyerang. Nah, Nabi kemudian didatangi malaikat Jibril ya, memberitahu bahwa pengkhianatan Bani Quraisyah, sehingga Nabi SAW disuruh mendatangi Bani Quraisyah ya, suruh menghukum Bani Quraisyah ya, ditangkap dan dihukum mati. Nah, sebelum mendatangi Bani Quraisyah, diutuslah Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini ya, datang kepada Bani Quraisyah untuk menyampaikan bahwa mereka harus tunduk kepada Nabi. Tapi ketika tunduk, Nabi ya atas perintah Jibril harus menghukum mati semua Bani Quraisyah itu. Nah, Abu Lubabah datang kemudian menyampaikan pesan Nabi agar kaum atau Bani Quraisyah itu menyerah. Kata Bani Quraisyah, apakah kami harus tunduk terhadap aturan Nabi Muhammad SAW? Iya. Nah, sambil menjawab iya, Abu Lubabah itu memberikan isyarat dengan tangannya gitu ya, artinya akan dihukum mati ya. Sehingga Abu Lubabah ini itu tidak diperintahkan Nabi, sehingga pas dia mengatakan itu dia sadar bahwa dia telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Sehingga Abu Lubabah ini langsung tidak menemui Nabi, dia langsung lari ke Masjid Nabawi. Dia mengikat dirinya di tiang dan tidak dilepaskan sampai kecuali kalau dia ingin ibadah dan buang hajat ya. Untuk mengikop dirinya nih, kan muaqabah, untuk mengikop dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena dia telah merasa berkhianat kepada Allah dan Rasulnya ya, dengan memberikan isyarat bahwa Bani Quraisy itu akan dihukum mati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu kisah Abu Lubabah bin Abdul Munzir ya, beliau mengikop dirinya dengan mengikat dirinya di tiang masjid, sehingga pertobatan beliau disebut pertobatan yang ikonik pada masa itu. Kemudian yang kedua, kisah Ka'ab bin Malik ya. Ka'ab bin Malik itu ada di surat At-Taubah ya, termasuk salah satu dari 3 orang yang tidak ikut berperang kepada Nabi ya. Artinya dia tadinya bukan karena dia nggak mau berperang, dia berleha-leha ya, masih ngurusin kebun, masih ngurusin usahanya, sehingga dia tertinggal untuk berperang kepada Nabi. Sehingga ketika Nabi pulang dari perang, Ka'ab bin Malik termasuk orang yang didiamkan, dita'zir. Semua sahabat tidak boleh ngomong ya, berbicara kepada Ka'ab bin Malik, bahkan istrinya pun dilarang, sehingga hidupnya menjadi sempit ya. Sehingga dia tiap hari bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya turunlah ya di dalam surat At-Taubah kalau nggak salah ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dan setelah ayat itu turun, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW ya, wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW ya, sebagai bukti pertobatan aku, katanya ya, aku hibahkan seluruh harta yang aku miliki untuk Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi mengatakan jangan semua, separohnya aja, separohnya silakan manfaatkan untuk membiayai atau untuk mengurus keluarga. Nah, yang ketiga, kisah Abu Talha Al-Ansari ya, beliau mensedekahkan kebun kesayangannya. Kisahnya berawal ketika dia sedang sholat di kebunnya. Kemudian ketika sholat ada burung yang bagus ya, hinggap di atas dedaunan, sehingga ketika sholat dia melihat burung itu, dia takjub, ini burung cakep banget ya, indah banget gitu, sehingga dia lupa rakaat sholatnya ya. Karena dia lupa rakaat sholatnya, akhirnya dia teringat, gara-gara burung ini nih saya jadi lupa rakaat sholat, sehingga dia datang kepada Nabi. Kebun kesayangannya yang waktu itu dia sholat di situ, yang sedang diurus,
Ya, gara-gara kebun ini, gara-gara burung, ya saya lalai lupa terhadap hitungan sholat, sehingga kebun itu dihibahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kisah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu ketinggalan sholat asar. Kemudian dia masbuk, ya, dia merasa bersalah. Sama Umar bin Khattab itu juga sibuk mengurus kebunnya waktu itu, sehingga dia waktu sholat asar dia datang, sholat asar udah selesai, akhirnya dia merasa bersalah, sehingga dia mengganti sholat asar itu dengan mensedekahkan kebunnya. Ada nggak di antara kita yang mengikob diri kita, ya, sholat subuh kesiangan gitu kan, udah nih motor atu-atunya saya sedekahkan gitu kan. Ya. Ya, ini pelajaran dari kisah para sahabat. Para sahabat kita adalah orang yang memiliki kejujuran hati. Mereka tidak mencari-cari alasan, excuse saat bersalah, ya. Pokoknya kalau dia merasa bersalah, tidak taat, lalai, ya segera dia mengikob dirinya. Mereka segera mengambil tindakan sanksi tanpa menunda-nunda. Kemudian, ya ini yang penting nih, orientasi akhirat. Mereka lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan harta dunia yang paling mahal sekalipun. Ini bentuk ketakwaan, Masya Allah ya. Jadi orientasinya bukan dunia lagi, orientasinya akhirat. Bekerja ya karena Allah, akhirat, ya. Berkeluarga karena Allah, akhirat. Nah, yang terakhir adalah al-mujahadah. Al-muhajadah ya istifraqul wus'i fi ta'atillah wa mukhalafati nafsi wasyaitan. Jadi yang dimaksud dengan mujahadah itu ada kata al-jahadu, sungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan untuk taat dan melawan hawa nafsu serta setan. Karena musuh kita ini ada dua, hawa nafsu, setan, ya. Jam 4 malam, setengah 4 malam itu kan enak tidur gitu ya. Nafsu, ya, kalau setan kan udah dibelenggu nih, nggak ini kita nggak ganggu bulan Ramadan. Tapi nafsu kita pengennya tidur gitu. Padahal kata Nabi tasahur, fa inna fi sahur barokah. Sahurlah, karena dalam sahur itu berkah. Ya, kadang-kadang kita meninggalkan sahur, ya. Bahkan sholat subuh ketinggalan, ya. Itu kita artinya kurang mujahadah, kurang sungguh-sungguh. Qiyamul lail, ya, biasakan setiap malam, bangun malam, ya, sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini balasan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya. Kita kerja mencari maisha, mencari rizki untuk menafkahi keluarga, bangun subuh, sholat subuh, pagi-pagi kita jalan kemari ke pabrik, ya, karena dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan kebaikan lagi bagi kita, insya Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang baik. Jadi kesungguhan kita dalam beribadah, kesungguhan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, ya. Jihad di sini bisa maknanya adalah kesungguhan, bisa juga jihad qital, jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menapaki jalan ketakwaan dengan sungguh-sungguh beribadah, ya, melaksanakan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama halnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, ya, hadis ini mengatakan orang yang berjalan dalam rangka mencari ilmu itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad fisabilillah. Orang yang bekerja mencari maisha untuk menghidupi keluarga, anak istrinya, itu juga berjihad, itu juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ya, inilah 5 langkah kita agar kita menjadi orang-orang yang mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi
Ya, kalau kita ingin betul-betul menjadi orang yang bertakwa, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang bertakwa, langkah pertamanya adalah al-muahadah, mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muhasabah, ya, introspeksi diri, menghitung-hitung amal kita, kemudian al-muaqabah, mengikob diri, memberikan sanksi edukatif bagi kita kalau kita melakukan kelalaian, meninggalkan ketaatan, dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau udah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam problematika hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita dengarkan penyampaian dari guru kita Ustadz Abdul Ghafur MM STHI, yang pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bisa menggugah giroh hati kita untuk senantiasa mencapai puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami kasih kesempatan kepada jamaah untuk sesi tanya jawab. Apabila ada jamaah saat ini yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, dipersilahkan dengan Bapak siapa Pak? Silakan perkenalkan diri dan bertanya. Ya, satu lagi Pak. Terima kasih ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Joko, alhamdulillah dari Bekasi Ustadz. Insya Allah buat sesi ini saya ingin mengurai dulu saat ketika kita jalan menuju ketakwaan tuh ada tahapannya gitu. Yang saya ketahui itu ketika jadi orang Islam, orang beriman, orang musinin, terus orang mukhlisin, terus gitu. Itu apakah mereka tetap tanda-tanda menggapai ini harus proses itu harus semua dijalankan atau memang alami dari Allah? Ketika kita dikasih tahapan satu demi satu, naik lagi derajatnya terus sampai ketakwaan. Afan Sat, Ana belum terlalu jelas. Baik, Pak Joko ya, dari Bekasi. Jadi al-muttaqin, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki makom tertinggi, ya. Dan dijamin orang yang bertakwa itu pasti masuk surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, ya. Sungguhnya orang bertakwa itu berada di surga yang di sana ada al-uyun, mata air. Akhidhina ma atahum, mereka tinggal ambil apa saja yang mereka inginkan. Kalau sekarang kan kita pengen apa saja bisa tuh, tapi melalui aplikasi, ya, GoFood misalnya, GrabFood lama, ya, bisa sejam 2 jam. Tapi nanti di akhirat tinggal klik pengen ini ada, ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dulu orang bertakwa itu di dunia adalah orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, ya. Ya, ini adalah bagian dari ijtihadnya Dr. Abdullah Nasih Ulwan memberikan tahapan seperti ini, ya, bagi orang yang intelektual yang sering baca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan semuanya ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang orang muslim, orang muhsin yang berbuat baik, ya,
Apakah harus mengetahui tahapan-tahapan ini gitu kan maksudnya, ya. Ya artinya orang-orang yang betul-betul ingin berkahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya itu akan melewati tahapan-tahapan ini. Misalnya ketika dia ingin melakukan kemaksiatan, dia kan orang taat nih, dia ingat Allah. Itu kan sama halnya dia dengan mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika malam hari dia merenung gitu kan, kok hidup begini aja gitu kan. Saya sepertinya begini, itu kan pada dasarnya dia sedang bermuhasabah itu, ya. Tapi enggak mesti dari 1, 2, 3, 4, ya bisa melalui yang mana aja, bisa dia muhasabah dulu, ya. Atau dia misalnya, ya Allah tadi saya melakukan kelalaian, kalau gitu saya sedekah lah nih, masukin ke masjid gitu kan. Nah dengan dia bersedekah itu kan merupakan bagian dari mu'aqobah, bagian daripada mengedukasi diri, ya, memberikan sanksi edukatif pada dirinya, ya. Jadi ya kebetulan aja kita secara teori kita tahu di sini, tapi secara praktek biasanya orang-orang Islam, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memahami Al-Qur'an, yang dia baca Al-Qur'an, itu pada dasarnya sudah mempraktekkan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan gitu, ya? Pernah nggak misalnya sedekah nih, gara-gara saya nggak taat nih saya sedekah gitu kan, atau saya beri anak yatim gitu, pernah nggak begitu? Atau pernah nggak setiap malam itu merenung pekerjaannya setiap hari begini gitu, pernah nggak? Itu kan muhasabah. Jadi secara teori mungkin mereka nggak tahu, tapi secara praktis mereka sudah melakukannya. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Pak Joko gimana, sudah terjawab? Baik, mudah-mudahan pertanyaan Pak Joko mewakili dari jamaah yang mungkin sama. Ada satu lagi kesempatan, Pak Rudali. Go back kembali ke kiri. Sudah cukup? Memang orang-orang Astra ini cerdas-cerdas ya. Baik, saya rasa cukup nih untuk pertanyaan. Mudah-mudahan dari Pak Joko sekaligus mewakili pertanyaan pamungkas gitu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan pertanyaan yang lain nanti bisa japri ke pengurus. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan untuk direkomendasikan. Amin. Baik, untuk kesempatan malam hari ini agar kita agak cerah karena tadi matanya sudah mulai sipit Ustaz. Jadi untuk malam hari ini saya dapat daulat dari Bapak Rudali terkait dengan kegiatan Cinta Al-Quran. Di malam hari ini saya dimandat beliau kepada seluruh nih peserta. Jadi nggak harus hanya jamaah saja nih, pengurus juga boleh, katanya seperti itu. Jadi nanti dapat apresiasi seperti di hari Jumat yang lalu, karena mengingat Jumat siang hari nanti insya Allah sudah mulai ada layoff. Jadi kesempatan itu dikasih kepada kita yang ada di Masjid Al-Haqqul Mubin dalam rangka itikaf. Jadi pertanyaannya masih sama seperti Jumat sebelumnya. Bagi jamaah yang ada pada malam hari ini hadir di majelis ini, kesemuanya yang sudah khatam 2 kali silahkan untuk angkat tangan. Oke, dengan Bapak siapa? Silahkan maju Pak. Yang sudah khatam 2 kali? Gak ada? Ada? Ayo Pak, moga Pak, silakan Pak. 2 kali ya, sudah khatam 2 kali. 60 juz. Berarti jangan 2 juz, 60 juz. 30, udah dapat 1. Mungkin ada yang 3 kali mungkin? Siapa? 4 kali. Subhanallah. 120 juz. 120 juz. Iya. Bener nih Pak, ada Pak. Kalau ada maju Pak. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Enggak apa-apa Pak. Kan kita buat penyemangat. Buat penyemangat.
Baik, ini sudah ada dua nih Pak yang ada di hadapan jamaah sekalian. Mungkin saya juga mau bertanya kiat-kiatnya seperti apa gitu loh. Karena saya rasa kesibukan kita kan hampir sama ya Pak. Kalau masuk kerja shift 1 itu jam 7, kemudian pulangnya jam 4. Kemudian caranya seperti apa untuk bisa mensiasati kondisi pekerjaan yang rutinitas kita sama-sama jalani, namun beliau bisa sampai khatam 4 kali. Berarti sesuatu yang istimewa. Maka dari itu kepada Bapak Hendranya dulu lah, kepada Bapak Hendra bisa kasih motivasi buat kami. Mudah-mudahan tahun ini kita yang capaiannya mungkin nggak sebanyak beliau, tapi yakin bahwasanya Allah ciptakan kita semua itu dalam rangka mengingat beribadah atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatasi dengan berapa jumlah banyaknya, tidak. Allah hanya meminta semaksimal apa yang kita bisa mampu. Karena setiap kita punya batasan masing-masing dan kesemuanya kita yakin optimis semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Indranas kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Mohadi yang telah memberikan waktunya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir di sini, bisa memberikan sebuah kebaikan. Kalau bahasanya, kalau orang ulang tahun milad saja harus dirayakan dengan sebesar-besarnya, kenapa dengan Quran yang menjadi pedoman hidup kita, kenapa kita harus malu gitu? Karena kita harus menutupi diri. Namun alhamdulillah di sini karena programnya Gerakan Cinta Quran gitu kan, Masya Allah. Ya, yang pertama dapat, kalau tadi bahasa Ustadz yang sore itu dapat circle. Kebetulan ada beberapa adik-adik junior di situ, itu malah lebih gas lagi dia, sampai sekarang ini sudah 7 bahkan 8 kali hatam. Itu jadi motivasi, wah dia aja bisa kecil gitu. Terlepas dari yang tadi Pak Mohadi bilang, kita kerja dengan aktivitas dengan yang lelahnya, cuman coba berusaha maksimal saja, mau maksimalkan diri. Terus juga ngelihat lagi teman-teman adik-adik, terusnya teman-teman di yang baik-baik itu semangat untuk tilawahnya. Kalau dulu sebelumnya ada Bapak Ketua DKM kita, Bapak Haji Sugiyarta, biasanya saya sama beliau, Ji udah berapa juz nih? Boleh Pak, gitu. Biasanya sampai gitu buat fastabiqul khairah. Namun di sini saya beda, ganti lagi karena beliau sudah pensiun, sekarang sama teman-teman terdekat, dan alhamdulillah dapat juga, ternyata bisa dapat motivasi, berusaha untuk istiqomah walaupun tengah-tengah kerja lelah, kadang-kadang bolak-balik dari tempat kerjaan ntar ke masjid, buka Quran aja gitu. Alhamdulillah bisa tercapai, dan mudah-mudahan 10 hari terakhir ini bercoba men-share kepada teman-teman semua yang ada di sini, orang-orang pilihan di antara ribuan karyawan yang ada di Kebegangsan ini, yang di sini nih yang terbaik nih, dan kita bisa kumpul di rumahnya Allah. Mudah-mudahan ini bisa men-sharekan kebaikan ini, dan mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Quran, menjadi sahabat Quran, dan kita cinta ada Al-Quran, mencontohkan juga untuk next generasi kita, anak-anak kita, adik-adik kita, orang-orang terdekat kita. Mungkin mudah-mudahan itu Pak Mo. Baik, siap, terima kasih. Selanjutnya kami juga pengen tahulah kiat-kiatnya dari saudara kita yang sudah hatam sampai 2 kali ya, 2 kali. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya sebenarnya saya terinspirasi oleh beliau nih. Sebelumnya, program-program sebelumnya itu didominasi oleh beliau sebenarnya. Karena tahun ini diumumkan untuk jamaah DKM tidak boleh ikut, ya mungkin beliau ya inilah internal ya. Jadi ya sebenarnya pertama sama circle, karena circle itu ya menentukan gimana kita sebenarnya. Jadi kata orang jangan pilih-pilih teman, enggak, salah menurut Anda. Gitu. Jadi kalau temennya bisa memotivasi ya insya Allah kita. Terus kemarin juga sempat dapat dari Ustadz, sebenarnya sepele sih, tapi alhamdulillah bisa memotivasi. Sebenarnya kita itu, waktu kita itu banyak dengan bermain handphone ya.
Nah itu sebenarnya saya cuma rubah sedikit aja sebenarnya, saya sempatkan waktu bermain handphone itu saya kurangin. Saya coba bawa Quran, jadi ada 5 menit 10 menit tilawah. Sudah capek taruh. Jadi 5 menit 10 menit tilawah, taruh lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah sih bisa dapat 2 kali lebih. Jadi sebenarnya cuma merubah pola aja. Dan baca juga nggak cepet-cepet amat kayak beliau. Kalau beliau luar biasa bacanya cepet sekali. Kalau saya masih gasnya masih kecil gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya cuman minggirin handphone sedikit aja, nggak full. Cuman kalau full mungkin bisa ngejar beliau kali. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oh, langsung dapat apresiasi ternyata. Masya Allah. Baik, untuk yang pertama kami mohon untuk Bapak Rudali. Mana Bapak Rudali? Ada Bapak Rudali? Iya, ternyata ada Bapak Rudali. Baik. Ya, untuk Bapak Rudali kami persilahkan menyampaikan apresiasi yang juara kedua. Iya, tadi Encing, sekarang Bapak. Silakan di kamera. Baik, terima kasih Pak Rudali. Kemudian buat yang pertama kami mohon kepada Bapak Ketua, Bapak Adi, dipersilakan maju ke depan, mohon dengan segala hormat. Tahun depan mudah-mudahan umroh ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi dan Pak Hendra, Pak siapa? Pak Ali, mohon maaf saya agak lupa namanya ya Pak, salam kenal juga Pak. Dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Dan sebenarnya ada beberapa yang mungkin jamaah saat ini juga pengen juga mengungkapkan isi-isinya gitu kan Pak ya. Jadi kalau beliau tadi sampaikan circle itu penting gitu. Jadi memang nyatanya hidup kita seperti itu. Dan tadi sepakat dengan Pak Joko, karena sesuatu kebaikan yang kita lakukan, kemudian level kita bertingkat, sebenarnya sih secara sadar nggak sadar, masa sih saya ada di posisi ini? Terkadang juga kita berpikir seperti itu, dan nyatanya Allah udah kasih ketetapannya. Jadi jangan dibilang kita bisa duduk di majelis itikaf pada malam hari ini itu bukan karena kekuatan kita, karena hebatnya kita, karena mampunya kita, tidak. Kesemuanya Allah yang kasih. Jadi kesemuanya ini atas kesungguhan kita sebetulnya. Atas kesungguhan kita Allah kasih. Atas kesungguhan kita ya, dilengkapi sama guru kita. Terima kasih Ustaz. Atas kesungguhan kita Allah ridho sehingga kita bisa duduk di majelis yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di level ini kita sudah duduk dengan orang-orang yang golongannya ya pastinya golongan-golongan orang yang baik, sehingga teduh tenang hati kita di saat kita memang bisa beribadah. Dan mudah-mudahan doa yang paling baik yang kita belum saat ini dapat, saya pribadi terutama, kenikmatan dalam beribadah. Mudah-mudahan kesemuanya jamaah yang malam hari ini bisa hadir, Allah karuniakan kenikmatan dalam beribadah. Ke ibadah apapun mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kenikmatan sehingga kita nggak akan pernah merasakan beban apapun di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kekhilafan, kealfaan dari guru kami yang menyampaikan, dan saya pribadi sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.